Bapak Ivan Chandra. Halo. Bapak Ivan. Halo, halo. Ada Ibu Tuti juga. Lalu ada Bu Leni. Langsung saja Taufik. kita mulai. Silakan Bapak. Nggak dengar tuh? Silakan Bapak untuk pembukaan. Udah mulai? Ya, sudah Pak. Saya cuma dengar silakannya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara semuanya. Selamat malam untuk yang di wilayah timur. Terima kasih kalian sudah bergabung dengan kami pada sore ini. Dua, atas nama Puspresnas Kemendikbud, kami para pembina dan juri ingin terus ke jenjang nasional untuk mengasah lagi kemampuan kalian sambil menjadi jabatan di antara sesama 100 finalis. Kemudian pada sore ini kita akan melangsungkan temu teknis pertama ekonomi, karena kita akan ada temu teknis yang berikut yang nanti akan diumumkan. Tapi sore ini kita pertama adalah mencoba sistem Zoom kita, dan kedua memastikan bahwa saudara itu siap laga nantinya di medan Zoom. Kemudian yang ketiga, kami akan menyampaikan beberapa hal yang mendasar terkait dengan kegiatan KSN kita ini, baik menyangkut apa saja yang akan dilombakan, cabang kompetisi yang akan saudara jalani selama masa KSN ini, kemudian mana-mana kompetisi yang sifatnya perorangan dan mana yang bergu, nanti kalian akan segera tahu waktu atau durasi masing-masing cabang kompetisi dan di mana kalian akan menjalaninya. Kemudian rinci pada pukul berapa sampai pukul berapa kalian menjalani masing-masing cabang kompetisi itu, dan itu akan terpilah antara 3 zona waktu, timur, tengah, dan barat. Semua akan berlangsung supaya jangan tua. Supaya berlangsung bersamaan. Oke. Nah, itu yang akan kami sampaikan pada sore ini. Pada kesempatan nanti itu akan beberapa orang dari kami akan menyampaikan itu secara bergantian. Tapi melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Andini Saraswati, moderator kita sore ini, saya ingin mengenalkan juga yang mungkin belum sempat terlihat oleh saudara karena mungkin tadi tidak langsung di layar satu. Selain ada Pak David Kaluge yang di tempat saya namanya masih tertayang sama kita sekarang, ya. Saya ingin kenalkan dulu nih Pak David Kaluge, tolong angkat tangannya. Saya. Itu Pak David Kaluge, ya, yang sedang giling. Betul. Pak David Kaluge dari Universitas Brawijaya. Kemudian kita ke barat sedikit, ke Solo, dari Universitas Negeri 11 Maret, ini ada Bu Leni Noviani. Ke barat lagi, ke Bandung, ada Bu Tika Rundina. Jakarta, Pak. Jakarta UI, ya. Jakarta UI. Assalamualaikum. Ya. Oke, lalu ada dari UI lagi, Bu Wasilah. Tadi belum kelihatan di mana Diko, Bu Wasilah. Bisa menampakkan diri supaya tidak dikira ada di dunia lain.
Iya, nanti akan bicara. Kemudian ada tokoh kita yang checking, Pak Ivan dari Bursa Efek Indonesia. Pak Ivan, nah itu dia. Kalau kalian lihat ada TMKSN Eco 2020, di situ ada 3 pembina. Yang di sebelah kiri, yang baju putih itu Pak Ivan, nanti akan bicara sendiri. Yang di tengah ini, Bu Tuti apa Bu Wasilah itu ya? Bu Tuti, lalu di sebelahnya ada Bu Wasilah. Kemudian ada juga pada kesempatan sekarang ini Bu Suci dari Bumi. Nah, itu dia. Yang selama ini mungkin banyak kontak dengan kalian. Ya. Kemudian sedang di pesawat, mudah-mudahan masih sempat tampil ini Pak Taufik Kurahman. Taufik masih sempat? Oh mungkin sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini masih di dalam pesawat, ya, belum taxiing jadi masih bisa menyapa. Kemudian sedang dalam perjalanan ini Pak Pratama. Kemudian yang agak jauh dari Medan, dari USU itu ada Pak Paidi, belum tiba di sini, baru nyampe Pekanbaru mungkin atau Jambi karena jalan kaki. Kemudian dari Bandung saya nggak tahu kelihatan apa enggak, ini ada Bu Maya. Lalu ada siapa lagi yang belum tersebut? Nah, itu nanti kalian akan ketemu hari demi hari selama kompetisi berlangsung. Itu acara kita pada saat ini. Kemudian pada kesempatan sore ini, kalau di tempat saudara kebetulan nanti sudah masuk waktu maghrib, ya, silakan saudara tunaikan waktu maghrib langsung, ya. Kemudian nanti join kembali ke acara kita, supaya tidak ketinggalan berita atau informasi. Nah, sekali lagi dari kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara lolos mewakili provinsi masing-masing, dan nantinya dari saudara pemegang medali atau peraih medali emas dan perak dan perunggu itu direncanakan akan segera masuk pelatihan 1 untuk pemilihan calon-calon wakil kita di International Economics Olympiad keempat, yang masih ada 2 kemungkinan, kalau bukan masih di Kazakhstan mungkin ke Qatar. Sekedar informasi, bulan lalu kita mengikuti Olimpiade Ekonomi Nasional yang ketiga di Kazakhstan secara virtual, daring, dan prestasi kita tidak buru-buru amat. Ya. Buat 5 peserta kita, 1 dapat emas, 3 dapat medali perak, dan 1 dapat perunggu. Kemudian ada juga pemenang terbaik di bidang ekonomi. Ya. Kemudian kita juga juara 2 hitungan negara, juara 1-nya Brazil, dari 29 negara peserta. Nah, kami berharap di EO4 kalau melihat wajah-wajah saudara, kami optimistik kita akan lebih maju. Gitu ya. Nggak cuma 1 emas. Ya. Mudah-mudahan paling nggak 2 lah emas, ya, dan 3 perak. Ya. Nah, kita sudah baik. Periode kita di tempat keempat, hitungan negara. Kemarin kita di tempat kedua. Tempat pertamanya masih Brazil. Tapi kita lebih baik sudah daripada Amerika Serikat, penggagas EO, bahkan tuan rumah Kazakhstan. Nah, saya melihat wajah-wajah saudara ini sangat menjanjikan, ya, untuk menjalani atau menempuh EO 4 besok. Nah, tapi saudara harus buktikan dulu pada KSN ini nanti. Itu sekedar pengantar dari saya. Nah, selanjutnya saya nanti akan serahkan pada Bu Tuti, yang akan menjelaskan garis besar dari saya yang mengordinir teman-teman ini. Cukup sekian, nanti perlu diketahui kami akan memaparkan dulu beberapa hal, habis itu kita akan buka sesi atau forum tanya jawab kalau ada yang ingin saudara ketahui lebih lanjut tentang hal-hal yang kami sampaikan nanti. Itu dari saya, sekali lagi selamat. Ya, mari kita perbaiki prestasi ekonomi kita dan pengetahuan ekonomi kita dengan berkompetisi dari rumah. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Mbak Andini selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita langsung saja, Pak. Ya. Untuk pemberi materinya bagaimana, Pak? Bu Tuti dulu yang pertama. Oh iya udah. Baik, Bu Tuti. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul walaupun dengan cara virtual ini. Ibu ucapkan selamat kepada peserta KSN 2020 ekonomi. Suaranya kedengeran nggak? Kurang ya? Kalau saya nggak terdengar soalnya. Suaranya terlalu kecil. Suaranya. Ya, memang kurang keras. Mic-nya agak jauh mungkin itu. Bisa diulang? Nggak begitu jelas suaranya. Tes jelas? Sekarang ya. Tes. Oke. Ya. Ya. Baik. Kita mulai saja. Sekarang kita akan masuk ke dalam informasi-informasi untuk peserta KSN 2020 ekonomi. Jadi dimohon Ibu ucapkan selamat dulu kepada kalian ya. Dimohon perhatikan karena ini adalah beberapa informasi yang betul-betul harus kalian pahami betul ya. Baiklah, ini adalah tayangan beberapa informasi yang harus kalian pahami apa dan bagaimana waktunya kapan dan teknis yang akan dilakukan dalam proses kegiatan ujian nanti. Slide-nya tolong Pak. Slide-nya nggak bisa ya Pak ya ditayangkan. Oke. Baik. Baik, slide-nya Pak. Yang pertama Pak. Iya. Next Pak. Oke. Baik. Peserta KSN ekonomi. Sekarang kita lihat sama-sama bahwa cabang kompetisi bidang ekonomi ini terdiri 5 cabang. Yang pertama nanti kalian ini seperti biasa ya, ada ujian tulis, di mana ujian tulis itu terdiri dari pilihan ganda dan esai. Ini untuk perorangan. Yang kedua penulisan makalah, presentasi makalah, gagasan bisnis startup, di mana ada perencanaan gagasan dan presentasi gagasan. Yang terakhir yaitu simulasi perdagangan saham yang nanti akan diinformasikan lebih jelas lagi oleh Mas Ivan. Oke, next Pak. Baik. Next Pak. Sebentar ya, ada teknis ini. Ya. Baik. Yang kedua yaitu durasi dan tempat pelaksanaan. Kita menggunakan ruang Zoom ya. Baik, dari cabang kompetisi yang 5 tadi, adapun durasinya adalah yang pertama itu 180 menit, penulisan makalah 150 menit, di mana termasuk pembuatan PPT untuk presentasi ya 150 menit itu. Berikutnya itu presentasi makalah 210 menit. 210 menit itu adalah 8 menit setiap peserta. Oke. Untuk gagasan bisnis atau startup di sini, bagian A perancangan gagasan. Ini bebas ya. Jadi inisiatif dari masing-masing regu nanti akan dibentuk regu. Bagian B adalah presentasi gagasan 120 menit. Kemudian simulasi perdagangan saham 225 menit. Ini pakai room juga. Oh ya, presentasi gagasan yang 120 menit ini nanti 20 menit per bu ya. Ya. Nah, untuk ruangan yang presentasi gagasan ini digunakan 4 sekatan. Di mana 4 sekatan ini 5 regu per sekatan dalam ruang itu. Oke. Next Pak.
ekonomi dalam cabang kelima cabang yang tadi, ini tertera tanggalnya. Tolong ya anak-anak dilihat kembali. Tanggalnya itu adalah ujian tulis tanggal 12 Oktober dengan waktu yang sudah Ibu sebutkan tadi. Penulisan makalah 12 Oktober dengan durasi 150 menit. Ruang Zoom-nya itu adalah ruang Zoom, satu ruangan. Kemudian yang ketiga, simulasi perdagangan saham, yaitu tanggal 13 Oktober, di mana durasi waktunya adalah 225, ini juga satu ruangan Zoom ya. Yang keempat yaitu presentasi makalah. Presentasi makalah ini dicatat ya, yaitu 14 Oktober dengan waktu durasi 210 menit dengan menggunakan 4 sekatan. Nah, untuk gagasan bisnis startup ini, seperti yang dikatakan tadi, ada perancangan dan presentasi. Itu waktunya adalah tanggal 14 untuk perancangan, presentasinya tanggal 15. Adapun durasinya untuk perancangan adalah bebas, nanti dikoordinasi oleh kalian dalam kelompok masing-masing, sedangkan presentasi gagasan ini adalah 150 menit dengan Zoom ruangannya 4 sekatan. Oke, boleh ini dicatat ya atau difoto. Nah. Oke. Next, Pak. Oh iya, tambahkan. Di sini ada rincian waktu selengkapnya, hari, tanggal, durasi, dan jam. Karena di sini kan ada WIT, WITA, dan WIT. Jadi nanti kalian disesuaikan seperti apa yang sudah dibicarakan tadi oleh Pak Du, bahwa kegiatan ini kalau ada potong dengan adanya kegiatan sholat, maka boleh ditinggal terlebih dahulu. Ya, nanti ada rinciannya. Baik, next Pak. Baik, adapun jadwal kompetisi bidang ekonomi ini yang 5 macam bidang tadi, tolong Kak, next, belum ya? Oke, nih, baik. Jadi tanggal 12 Oktober ini adalah hari penentuan kalian sudah langsung masuk ke dalam ujian yang sebenarnya. Untuk itu, Ibu berharap kalian tolonglah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kondisi juga kesehatan kalian juga dalam kondisi pandemi ini ya. Baik. Yang pertama hari Senin adalah upacara pembukaan. Upacara pembukaan ini adalah pukul 8 sampai 10.30 untuk waktu WIT, WITA dan WIT yang menyesuaikan. Ujian tulis dan menulis makalah. Ini 1 hari full ya. Jadi tolong ini juga diperhatikan. Berikutnya yaitu hari Selasa 13 Oktober. Simulasi perdagangan saham. Nah, untuk simulasi perdagangan saham ini termasuk jeda 120 menit. Nanti nih di sini ada jeda yang tadi dikatakan tadi ya. Oke, ini waktunya dilihat betul-betul. Kemudian hari Rabu, hari ketiga 14 Oktober, yaitu presentasi makalah. Nah, untuk presentasi makalah ini 8 menit per orang. Jadi nanti tolong waktunya dibuat sedemikian rupa agar jangan sampai lebih atau kurang. Oke. Baik, selanjutnya yaitu hari Kamis tanggal 15 Oktober. Presentasi gagasan bisnis startup, yaitu dimulai pukul 9, WITA dan WIT menyesuaikan ya. Tanggal untuk bisnis startup ini di sini ada waktu 25 menit per group. Oke. Kemudian terakhir ini tanggal 16 Oktober yaitu upacara penutupan. Mudah-mudahan kalian semua peserta dapat mengikuti dari hari ke hari dengan kondisi yang betul-betul optimal. Oke, jadi ini boleh kalian foto ya. Baik, selanjutnya Pak, next. Ya, untuk bobot
yang ada kalian sudah sebutkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini. Yang pertama yaitu ujian tulis soal pilihan ganda ini memiliki bobot yang paling besar yaitu 40%. Yang kedua, ujian tulis soal esai 20%, makalah kompetisi adalah 10%, presentasi makalah kompetisi 10%, simulasi perdagangan saham 10%, yang terakhir yaitu gagasan bisnis startup 10%, di mana gagasan bisnis ini mencakup rancangan, gagasan, dan presentasi dari 10% tadi. Jadi total bobotnya adalah 100% dari ke-6 bobot nilai tersebut. Baik, next lagi Kak. Belum Kak? Oke. Lagi Kak? Ya. Baik, ini hal-hal lain. Nah, di mana hal-hal lain ini, tolong perhatikan baik-baik ya Nak ya. Seluruh peserta ketika menjalani semua cabang kompetisi wajib berpakaian seragam sekolah masing-masing. Harus tertib, rapi, dan bersih. Atau menggunakan seragam putih abu-abu. Sedangkan dalam pertemuan teknis tidak harus berseragam. Jadi tolong perhatikan betul tuh dalam kondisi yang bagaimana kalian harus menggunakan seragam. Baik, dalam semua pertemuan di ruang Zoom, baik dalam rangka kompetisi maupun pertemuan teknis, peserta harus atau wajib ya menuliskan identitas dengan urutan. Maaf, ini bukan nomor peserta ya, Bu Wasila. NISN, maaf ini slide-nya tadi Mas Ivan salah ini ya, kayaknya salah memberikan. Oke, tolong perhatikan lagi ya Nak ya. Nah, untuk nomor peserta ini diganti dengan NISN ya dan nama lengkap kalian. Jadi kalian jangan coba-coba menulis nama saja atau nama panggilan, tetapi nomornya itu adalah NISN plus dan nama lengkap ya. Baik, sebelum hari pembukaan KSN kita masih akan melakukan 2 kali pertemuan lagi ya Bu Sila, yaitu tanggal 8 Oktober yaitu hari Kamis kita akan mengadakan pertemuan pukul 9 Wita dan menyesuaikan. Yang kedua, Minggu tanggal 11 Oktober kita akan pertemuan kembali sama itu yang digunakan seperti hari Kamis itu, ya. Oke, next lagi Pak. Nah, Kamis yang tadi dikatakan tanggal 8 Oktober 2020 pukul 9 Wita dan Bit menyesuaikan. Ada penjelasan tambahan terkait dengan teknis simulasi perdagangan. Jadi hari ini ada informasi sedikit dari Mas Ivan, tetapi lebih jelasnya lagi nanti akan diinformasikan kembali hari Kamis tanggal 8 oleh Mas Ivan ya, Mas Ivan. Oke, pertemuan lanjutan yaitu hari Minggu 11 Oktober 2020. Sudah disebutkan tadi jam 9 ya untuk WIB, yaitu pengumuman pemenang makalah yang sudah kalian kirim hari Senin kemarin. Kemudian pengumuman regu-regu gagasan bisnis startup. Nah, untuk pembuatan regu-regu ini segera dari mulai sekarang kalian harus mengenal teman-teman kalian. Siapa saja di sini ditulis nih. Segeralah kalian kenali siapa bro dan sis segera. Oke, ini bagus sekali Pak Dumerin membuatnya. Lanjut Pak. Ya, ini adalah slide terakhir. Ada pertanyaan? Sabar ya, tahan dulu. Jadi belum ada sesi pertanyaan, maka setelah ini mari kita sama-sama. Suaranya kecil sekali. Oh, suaranya kecil ya Pak ya. Di sini udah. Iya. Oke, kita ulang. Baik.
dari slide tadi, dari informasi yang sudah diberikan tadi, mudah-mudahan dapat dipahami oleh peserta KSN semuanya. Ya. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama. Bagus Bu, terang sekarang. Yuk. Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan atau teknis dari Ibu kita yang sudah kita kenal, yaitu Ibu Wasila. Kepada Ibu Wasila, kami persilakan. Tes. Oke, anak-anak semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti, maka saya akan melanjutkan lebih ke hal teknis terkait dengan proses pelaksanaan lomba. Di mana lomba-lombanya tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti, baik mengenai waktu, juga mengenai durasinya. Nah, sekarang saya akan lebih konsentrasi ke hal detail tentang bagaimana kita melaksanakan lomba. Nah, tentu adik-adik juga sudah tidak asing lagi karena kemarin dalam 2 bulan yang lalu, adik-adik sudah melampaui proses pelaksanaan KSN di level provinsi. Sehingga seharusnya adik-adik sudah tidak asing dengan apa yang akan kita lakukan sekarang. Namun untuk mengingatnya kembali, maka kami mencoba menjelaskan ulang ya, mungkin reminder saja tentang apa yang sudah adik-adik lakukan. Oke, next. Untuk pertama kali, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan ujian tulis KSN bidang ekonomi di tahun 2020 ini. Oke, sekarang kita konsentrasi mengenai ujian tulisnya ya adik-adik ya. Yang pertama adalah pastikan bahwa Anda bergabung dalam Zoom bidang ekonomi paling lambat jam 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti untuk yang WITA dan WIT itu diminta untuk menyesuaikan diri. Kenapa? Karena di tanggal ini sebetulnya seperti yang adik-adik dengar tadi dari penjelasan Bu Tuti bahwa di pagi hari jam 8 sampai dengan 10.30 itu masih ada acara pembukaan. Nah, kami berharap bahwa 10.30 begitu acara pembukaan selesai, ataupun kalau acara pembukaan belum selesai, Anda diminta untuk log out dari acara pembukaan, lalu bersiap-siap masuk ke dalam Zoom bidang ekonomi. Lalu kami juga meminta Anda untuk memastikan menggunakan komputer desktop atau laptop. Jadi kami berharap kembali lagi seperti pelaksanaan KSNP, Anda tidak menggunakan handphone untuk melakukan proses ujian ini, gitu ya. Berikut juga dengan jaringan dan kamera yang aktif selama kurang lebih 3 jam selama masa ujian tersebut. Kalau itu sudah, maka Anda dipersilakan masuk kepada KSN online dengan memasukkan username dan password yang sudah Anda terima, gitu ya. Lalu setelah itu Anda akan masuk ke dalam halaman tersebut, halaman dari pelaksanaan KSN online-nya. Jadi seperti biasa itu ksn-puskesmas.id. Lalu habis itu Anda akan masuk ke bidangnya. Jadi sama persis sama dengan pelaksanaan KSNP. Lalu Anda baca petunjuk pengerjaan soal dan berikan tanda tick mark atau tanda plus, tanda checklist gitu ya, bahwa Anda sudah membacanya. Oke, lalu soal terdiri dari pilihan ganda dan juga soal esai. Nah, pelaksanaannya sama seperti pada saat pelaksanaan KSNP. Yang membedakan adalah soal pilihan gandanya. Itu agak berbeda karena terdiri bukan hanya dari ekonomi dan akuntansi, tetapi juga ada literasi keuangan dan juga bisnis, ya, juga pasar modal. Jadi pilihan gandanya agak beragam. Lalu soal esainya itu sama seperti
kemarin, yaitu 3 soal ekonomi, 1 soal literasi keuangan, dan 1 lagi adalah soal mengenai bisnis. Yang harus Anda perhatikan, dan ini juga sudah diterangkan di dalam masing-masing petunjuk soal, bahwa alokasi waktu setiap soal itu berbeda. Dan siswa itu hanya memiliki satu kesempatan untuk mengerjakan soal. Jadi Anda nggak bisa login, log out gitu ya pada saat mengerjakan soal yang sama gitu ya. Jadi begitu Anda time 1 kali, maka habis itu Anda harus mengerjakan. Begitu Anda log out, berarti Anda dianggap sudah selesai. Lalu yang harus juga Anda ingat bahwa sama seperti pelaksanaan KSNP, bahwa soal hanya bisa diakses oleh siswa satu persatu secara berurutan. Jadi artinya kalau misalnya Anda sama seperti pada saat pelaksanaan KSNP, kalau itu adalah soal pilihan ganda, kalau Anda sudah mengerjakan soal nomor 1, Anda pindah ke soal nomor 2, Anda tidak bisa lagi kembali ke soal sebelumnya. Sehingga pertimbangkan secara baik-baik sebelum Anda pindah dari satu soal ke soal lain. Sambil Anda perhatikan alokasi waktu dari setiap soal tersebut. Next. Soal pilihan ganda, ini adalah soal yang pertama kali Anda kerjakan. Ini hanya bisa diakses setelah Anda mengupload fakta integritas dan surat izin. Nah, pastikan bahwa Anda sudah mendapat nilai 100 untuk proses upload ini, ya. Nah, insya Allah Anda udah bisa lihat nih sekarang, apakah Anda dapat nilai 100 atau tidak, gitu ya, untuk status masalah fakta integritas dan surat pernyataan dari siswa. Oke, untuk soal pilihan ganda, itu akan tampil di layar secara berurutan, dan seperti tadi saya bilang bahwa tidak bisa kembali pada soal berikutnya. Sebenarnya soal sebelumnya. Jadi artinya begitu Anda mengerjakan soal maju, Anda nggak bisa melihat lagi. Kalau cuma sekedar review di akhir Anda bisa, tapi mengubah itu tidak bisa, gitu ya. Nah, kalau Anda sudah mau selesai dan menurut Anda, oh saya sudah menyelesaikan seluruh soal, maka Anda boleh menekan mengakhiri tes ini, lalu tekan lagi tombol menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes pada soal pilihan ganda. Jadi dengan Anda mengklik tombol tersebut secara otomatis berarti Anda selesai untuk mengerjakan soal itu. Nah, sedangkan soal esai 1 sampai dengan soal esai 5 itu Anda bisa akses setelah menyelesaikan soal sebelumnya. Jadi soal esai 1 itu baru bisa diakses setelah Anda menyelesaikan soal pilihan ganda. Soal esai 2 setelah soal esai 1 dan begitu seterusnya. Buatlah jawaban esai pada tempat yang disediakan, sama persis seperti pada KSNP. Jadi untuk bidang ekonomi tidak ada proses upload jawaban. Anda mengerjakan jawaban pada tempat yang sudah disiapkan. Dan kembali sama, setiap Anda menyelesaikan satu soal esai, maka Anda mengklik mengakhiri tes ini, lalu Anda menekan tombol untuk menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes tersebut. Itu kira-kira proses pelaksanaan ujian tulis. Nah, kalau misalnya ada yang seperti Anda pernah rasakan gitu ya, kalau seandainya waktunya habis tapi saya belum selesai gitu ya, belum selesai mengerjakan, maka sistem akan secara otomatis menyimpan jawaban Anda sampai dengan saat terakhir waktu yang tersedia. Jadi nggak usah khawatir, walaupun Anda tidak menekan tombol sebagaimana yang dijelaskan pada laman ini. Oke, next. Nah, itu tadi untuk ujian yang pertama. Saya akan lanjutkan langsung ya adik-adik ya, supaya nanti tanya jawabnya lebih lama waktunya. Oke, yang kedua kita akan bicara tentang penulisan makalah individu. Ini yang sebetulnya waktu KSNP masih belum ada. Jadi ini adalah sesuatu hal yang baru. Oke, pastikan Anda bergabung dalam Zoom bidang ekonomi paling lambat 15.15 waktu Indonesia bagian barat, sehingga yang di Indonesia bagian tengah dan timur itu dipersilahkan untuk menyesuaikan. Anda harus masuk
jam tersebut karena jam 15.30 itu akan dilanjutkan dengan ujian yang sesungguhnya, dan pastikan Anda posisinya mengikuti briefing tersebut karena pada jam tersebut langsung akan ada briefing mengenai tema mata kuliah, tema makalah, dan juga link untuk upload makalah Anda. Ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan ini, kalau enggak Anda nggak tahu sebetulnya nanti tema makalahnya apa. Ya. Oke, pastikan Anda menggunakan komputer desktop atau laptop dengan jaringan dan kamera aktif selama 2,5 jam karena proses penulisan makalah individu plus PPT-nya itu dilakukan selama 2,5 jam sebagaimana penjelasan dari Bu Tuti tadi. Oke, Anda membuat makalah dengan PPT sesuai dengan tema yang tersedia dan Anda pilih sebetulnya, ya. Oke, sedangkan ketentuan penulisan makalahnya adalah maksimal 15 halaman di luar cover, daftar isi, tabel atau gambar, dan referensi. Bentuknya adalah Times New Roman 12 bentuk hurufnya, dan spasinya adalah 1,5. Oke, sedangkan nama filenya itu adalah nomor temanya, jadi nanti ada beberapa tema yang diberikan kepada Anda, lalu Anda memilih kira-kira mana yang saya kuasai gitu ya. Lalu kalau ada 10 tema, berarti kalau Anda memilih tema 9, berarti Anda akan tulis nomor temanya 9. Lalu NISN, nomor NISN Anda, des dengan nama lengkap. Baik itu untuk file docs-nya, makalah Anda, ataupun materi PPT-nya, itu kalau untuk PPT presentasi Anda. Ya. Sekali lagi, nama filenya adalah nomor tema yang Anda pilih, lalu des NISN, des nama lengkap, baik untuk file docs ataupun file PPT-nya. Next. Oke, karena ini dilakukan secara online, mungkin akan berbeda ya, kalau Anda dengar dari kakak-kakak Anda sebelumnya ya, bahwa Anda bebas mengakses informasi secara online dalam proses penyusunan makalah ini. Jadi tidak harus offline dilakukannya, jadi Anda boleh mencari informasinya secara online. Oke, lalu Anda setelah selesai waktunya habis atau Anda lebih cepat, Anda bisa melakukan proses upload pada Google Form yang kami sediakan nantinya. Nah, informasi mengenai Google Form-nya kembali akan diinformasikan pada saat briefing 15 menit sebelum pelaksanaan lomba tadi. Nah, cuma kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa hasil makalah yang Anda susun akan diperiksa oleh tim juri dengan melalui Turing. Di mana kalau Anda belum tahu bahwa Turing itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengecek keaslian dari sebuah dokumen yang dibuat serta mengetahui sumber artikel mana yang digunakan. Jadi kami akan melakukan proses pengecekannya. Sehingga kami berharap bahwa Anda tidak melakukannya dengan cara mengcopy paste semua informasi secara online yang Anda peroleh. Kalaupun Anda mau copy paste, berarti Anda harus rujuk dengan benar, gitu ya. Dan kami berharap bahwa Anda melakukannya dengan mengeluarkan apa yang menjadi pendapat Anda secara pribadi, maupun Anda melakukan paraphrasing atas tulisan makalah Anda. Nah, contoh termitingnya adalah seperti ini. Next. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya adik-adik ya. Nah, jadi contoh termiting ini seperti ini. Jadi kalau adik-adik menulis gitu ya dalam makalah adik-adik kalimat tersebut gitu ya, misalnya contohnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, kebetulan itu adalah sumber online, maka software ini mampu untuk mendeteksi sebetulnya ada nggak sih penulis lainnya yang secara online telah melakukan hal yang sama dengan mengatakan hal yang sama. Nah, yang samanya mana dia bisa munculkan seperti itu. Oh, ternyata selain penulis ada nih tesis dari UIN Malang yang menuliskan hal yang sama. Nah, kami berharap sebenarnya Anda tidak melakukan proses seperti ini. Karena kalau enggak kita akan lihat bahwa ternyata seluruhnya hasil makalah Anda itu bukan dari hasil pemikiran Anda, gitu ya. Kami berharap sekali bahwa makalah yang Anda tulis itu ada pendapat Anda dan juga merupakan hasil dari pemikiran dan pemahaman Anda. Itu yang kami harapkan, gitu ya.
Jadi kami akan melakukan proses pengecekan ini. Next, Pak. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan presentasi makalah individu KSN bidang ekonomi. Jadi ini adalah pelaksanaan lomba pada tanggal 14. Kalau yang tadi itu semua pelaksanaan di tanggal 12 dan pelaksanaan lomba tanggal 13 itu adalah simulasi perdagangan dan itu akan disampaikan oleh Pak Ivan setelah ini gitu ya. Nah, sedangkan untuk makalah individu presentasinya akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober pagi hari gitu ya. Oke. Malam hari sebelum pelaksanaan, jadi tanggal 13 malam atau sore, itu akan ada pengumuman mengenai ruang dan nomor urut jadwal presentasi Anda. Ya, jadi Anda akan tahu terlebih dahulu sebelum hari H, kira-kira Anda akan masuk ke ruang mana. Tadi Bu Tuti sudah menjelaskan bahwa ruangan itu akan terbagi menjadi 4 sekatan. Ya, ada 4 ruang umumnya kalau di Zoom. Nah, ada 4 ruang sekatan. Nah, Anda akan dikasih tahu Anda masuk ke ruang A, B, C, atau D. Dan di ruangan itu Anda masuk ke urutan berapa. Ya, sehingga jadwal presentasi Anda itu terbayang. Kalau tadi 8 menit dan Anda dapat urutan kelima, berarti kita bayangin 8 kali 5, berarti jam berapa gitu ya. Anda bisa tahu. Oke. Setelah itu pastikan Anda bergabung dalam Zoom bidang ekonomi paling lambat 8.30 gitu ya. Dan pastikan juga Anda menyiapkan file PPT yang akan Anda gunakan untuk presentasi. Karena kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengatur PPT Anda sendiri, ya, untuk menayangkannya seperti apa. Jadi siapkan. Jadi PPT-nya selain tadi waktu saat ujian Anda upload, juga Anda simpan untuk keperluan Anda sendiri. Nah, kami berharap bahwa PPT yang Anda gunakan itu sama dengan yang Anda submit kepada tim juri, gitu ya. Jangan Anda perbaiki lagi di luar jadwal ujian, gitu ya, supaya kelihatannya presentasinya jadi lebih baik. Nah, kami harap itu tidak dilakukan. Seperti yang Bu Tuti tadi bilang, bahwa Anda memiliki waktu untuk presentasi ditambah dengan tanya jawab maksimal 8 menit. Jadi gunakan waktu Anda secara optimal untuk mendapat penilaian tentang presentasi, juga penilaian tentang kemampuan Anda menjawab pertanyaan. Jadi kalau Anda presentasinya panjang, sampai 8 menit, artinya Anda nggak akan dapat nilai untuk kemampuan menjawab pertanyaan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pendek sekali, misalnya presentasinya cuma 2 menit, berarti kesimpulannya adalah nilai presentasi Anda itu tidak optimal, karena presentasi Anda hanya 2 menit. Oke. Nah, setelah posisinya Anda masuk ke dalam Zoom bidang ekonomi, maka Anda akan diarahkan atau dipersilahkan oleh host untuk memasuki room masing-masing sesuai dengan jadwal yang tersedia. Jadi, artinya kalau Anda masuk kelompok ruang A, tapi terus habis itu Anda urutan pertama, Anda akan diizinkan. Tapi kalau Anda yang di urutan kedua, nanti tunggu dulu masuknya sampai dengan orang pertama sudah selesai. Dan selesai presentasi, Anda wajib untuk sign out dari Zoom tersebut. Jadi artinya Anda tidak diperkenankan untuk menonton teman Anda yang akan melakukan presentasi. Jadi begitu Anda selesai dari presentasi, Anda sign out, ya, Anda keluar dari Zoom-nya. Anda tidak boleh menunggu di room tersebut. Oke, dengan begitu maka kira-kira selesai mengenai presentasi dari ketentuan teknis mengenai pelaksanaan ujian. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Dini. Baik, mungkin bisa langsung Mas Ivan yang rencana 8 Oktober. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Suara saya cukup kedengaran ya. Nah, untuk simulasi perdagangan pasar modal, waktu itu memang sudah saya lakukan dengan guru pembimbing kalian. Mungkin guru pembimbing kalian sudah memberitahu ke kalian semua. Nah,
Tapi di tanggal 8 Oktober besok, tepatnya hari Kamis, kita akan melakukan uji coba sekali lagi. Mungkin ada dari kalian yang belum dikasih tahu Bapak Ibu gurunya. Saya akan mulai sekali lagi di tanggal 8 Oktober, dimulai jam 9 WIB. Wita, Wit, tolong menyesuaikan. Untuk link sistemnya, mungkin kalian semua sudah nyoba, karena saya sudah 2 kali minta ke guru kalian supaya memberikan link ke kalian. Mungkin ada di antara kalian yang sudah mencoba juga sistem tersebut. Mati semua. Udah. Nah, di tanggal 8 Oktober jam 9 pagi itu saya akan menerangkan sedikit teori. Hilang suaranya. Ya, tadi lagi sebentar. Nah, untuk tanggal 8 sendiri kita akan mulai dari jam 9 pagi. Saya harapkan kalian sudah ada di ruangan Zoom, nanti akan saya share, itu jam 9 kurang 15, jadi tepatnya 8.45. Saya akan memberitahu kalian sekitar 1 jam. Kemudian kalian bisa mempelajari lagi apa yang ada di sistem tersebut. Semua pertanyaan nanti ada di tanggal 8, bukan di hari ini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, pertanyaan untuk simulasi pasar modal tanggal 8. Oke, pastikan semua sistem sudah tersedia di laptop kalian atau di PC kalian. Jika belum, tolong bisa japri atau yang di grup yang kita satu lagi ya. Saya akan memberikan user ID berbeda dengan pas di hari H. Oke, untuk user ID simulasi nanti saya akan berikan H-1 malam hari, akan saya japri satu persatu user ID-nya kecuali tanggal 8. Tanggal 8 saya akan share di grup, tapi untuk user ID kompetisi saya akan berikan H-1 malam hari, saya japri satu-satu. Oke, jadi hanya kalian yang tahu sendiri user ID-nya. Udah, mungkin kalau untuk dari saya pasar modal itu aja. Oke, silakan ke moderatornya, silakan. Mungkin moderator atau ke Pak Dumeri bila ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya. Iya. Adik-adik ada yang ingin bertanya? Kalau mau bertanya dibuka ya mute-nya, kemudian kalau sudah di-unmute lagi. Iya. Di-mute lagi, sorry. Kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Iya. Selamat sore atau selamat malam para Bapak Ibu juri. Ya. Saya Karolin Wijaya dari Provinsi Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, apakah dalam proses presentasi makalahnya, apa boleh dalam bahasa Inggris? Terima kasih. Kita Langsung tampung ya. dulu ya, kita tampung dulu. Nanti Ya, dijawab paling enggak terakhir. 3 orang gitu. Iya, baik. 3 orang. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo, saya ingin bertanya. Ya. Nama saya Jonathan Arif dari Provinsi DKI Jakarta. Itu buat presentasi makalah itu cuma dikasih alokasi waktu atau juga ada maksimum slide-nya berapa?
Permisi, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Dava Muhammad Zidan. Saya ingin bertanya, untuk proposal bisnis itu benar-benar bebas terserah kita, atau nanti ada ketentuan kayak misalnya model bisnis kanvas atau sebagainya, atau bebas terserah kita? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ya. Oke, sudah ada 3 penanya, akan dijawab dulu ya. Nah, mungkin Pak Dum boleh dijawab, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Nanti kalau kurang tolong ditambahi oleh teman-teman juri yang lain. Baik. Pertama dari Caroline Sumut. Presentasi dalam bahasa Inggris boleh. Dan kalau saudara presentasi dalam bahasa Inggris itu sebaiknya konsisten sejak makalah, PPT sampai presentasi. Tapi boleh. Dan kita sangat senang kalau saudara melakukan dalam bahasa Inggris, karena nanti kalau kita kebetulan atau saudara terpilih mewakili salah, ya, nggak boleh dalam bahasa Indonesia. Kasihan orang. Jumlah maksimum slide tidak ada batasan jumlah maksimum, tapi saudara harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga 8 menit itu durasi presentasi saudara plus pertanyaan oleh juri yang saudara harus menjawab. Jadi kalau saya boleh kasih kisi-kisi, saya kira 6 menit lah saudara jawab serta oleh juri, ya. Karena ada 2 juri yang akan saudara hadapi, 1 juri masing-masing membutuhkan 1 menit pertanyaan sampai jawaban. Jadi kalau saudara dengan 20 slide bisa menerangkan dalam 6 menit, itu oke. Tapi kalau menurut saudara 10 menit itu sudah menghabiskan 6 menit, ya 10 slide sudah menghabiskan 6 menit, ya 10 slide. Karena kan jumlah slide itu bisa bervariasi. Apakah saudara tiap 1 poin 1 slide, atau dalam 1 slide beberapa poin. Yang adalah kuota waktunya. Itu saja. Dan selama presentasi, juri ataupun pembantu juri itu tidak akan beritahukan saudara, ya, kalau tiba-tiba waktu saudara habis begitu saja. Hanya akan ada warning. Oke. Itu untuk Jonathan, jadi nggak ada jumlah maksimum. Kemudian untuk Dava mengenai proposal bisnis. Aduh, maaf, tadi warningnya apa, Pak? Ya. Warningnya apa, Pak? Tadi pas Bapak ngomong warning putus, Pak. Sinyalnya jelek. Warningnya apa, Pak? Maaf, Pak. Oke. Warningnya itu dalam bentuk pemberitahuan kita sedang itu luar ruang ke dalam itu akan punya sign khusus lampu, ya, kalau lampu berapa menit gitu, 3 menit misalnya. Nah ini kita karena daring sedang memikirkan apa bentuk warning itu, tapi akan ada warning itu, dan sekali warning itu udah nggak akan ada warning lagi. Tahu-tahu habis saja kalau emang saudara nggak aware soal warning itu. Nah kemudian terkait proposal bisnis, ya, pada waktunya kami akan umumkan pada tanggal pertemuan kita hari Minggu tanggal 11, ya, tema dan apa yang harus saudara lakukan. Nah, dan siapa saja 4 teman lain yang dalam satu grup saudara, karena satu grup 5 orang. Saya nanti mau gagasan buat apa misalnya, ya. Balon menyelam misalnya, bukan balon terbang. Nah, nanti kalau saudara bergabung dengan teman, ya nanti silakan kalian berlima berunding, ya, mana yang akan kalian pilih dari 5 itu. Jadi yang saudara bisa lakukan sekarang terkait proposal bisnis adalah memikirkan kira-kira apa sih bisnis startup yang akan saya lakukan, misalnya. Jadi itu saja mengenai proposal, dan kita akan lebih banyak nanti bicara itu di tanggal 11.
Dari saya tuh kalau ada tambahan dari teman juri lain, Pak David atau Buas, lain anybody. Kalau enggak boleh juga sesi 2. Oke, mungkin sudah cukup pertanyaan jawabannya. Oke, kita akan buka lagi. Hah, udah. Kita akan buka 3 pertanyaan lagi. Untuk di batch kedua ini kita buka 3 pertanyaan lagi untuk teman-teman. Silakan yang mau bertanya dibuka di unmute ya, silakan. Silahkan. Assalamualaikum. Nama saya Aldo Tori dari SMA Pribadi Bandung. Saya ingin bertanya, apakah untuk data-data atau referensi kita boleh mengutip dari sumber? Waduh, sinyalnya nih. Yang dari Bandung tadi boleh diulang lagi karena tadi sempat terputus, boleh diulang. Namanya Aldo. Untuk ya pelan-pelan aja Aldo. Seperti data-data atau referensi. Baik Pak. Untuk seperti data-data atau referensi, apakah boleh kita mengambil dari sumber resmi atau tidak boleh? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? 2 orang lagi. Maaf Pak, bertanya. Oke, silakan. Dalam pelaksanaan nanti selama tes itu berarti kita hanya diawasi oleh 1 kamera yang tertanam pada desktop kita ya Pak? Tidak ada tambahan kamera pada HP lain atau gimana gitu Pak? Jadi cuma menggunakan 1 kamera pada yang ada di desktop gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, 1 penanya lagi untuk batch kedua, silakan. Saya mau izin bertanya Pak. Ya, silakan yang angkat tangan. Nama saya Geska dari Provinsi Kalimantan Tengah. Saya ingin bertanya untuk masalah trading saham Pak. Apakah nanti menggunakan waktu real time untuk grafiknya? Udah bahas masalah trading di hari ini. Kita akan bahas di tanggal 8 semuanya. Oke. Yang untuk trading nggak ada pembahasan hari ini, tapi tanggal 8 ya. Tanggal 8 kalian mau tanya apapun tentang pasar modal, trading segala macam, akan kami ajarkan dan kami akan beritahu di sana. Oke. Oke. 1 pertanyaan lagi, silakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Triswasono dari Provinsi Jawa Tengah, mau bertanya soal alokasi waktu tes tulis. Itu apakah seperti KSNP yang pilihan ganti itu 100 menit, lalu tiap essay itu ada 10 menit, 25 menit, atau berbeda? Oke, terima kasih. Untuk batch kedua kami tutup ya. Mohon Pak Dum, silakan. Untuk ada Pak David juga atau silakan. Ada perapatan apa? Yuk silakan Pak Dum atau Pak David dijawab pertanyaannya. Oke, saya bisa. Baik, yang pertama dari Aldo Tori, Bandung. Menanyakan apakah boleh mengutip dari sumber. Saudara, karena dalam penulisan itu memang saudara bisa online buka, saudara boleh mengutip, tapi saudara harus memenuhi etika penulisan. Kalau saudara mengutip, saudara harus mencantumkan sumbernya. Yang penting saudara tidak mendaku atau mengklaim bahwa pendapat atau tulisan orang lain sebagai pendapat atau tulisan sendiri. Kita tidak mau. Karena itu, seperti diterangkan oleh Bu Asilah tadi, tim akan menggunakan peranti lunak Turnitin untuk mengecek seberapa kadar kutipan saudara. Kami masih bisa tolerir kalau masih di bawah 20%. Jadi kalau saudara mengutip, cantumkan dari mana, kalau itu artikel atau karangan ya sebutkan, kalau itu sumber data ya sebutkan sumbernya. Kalau saudara mengutip dari laman tertentu lengkap apa, cantumkan lamannya dan pada pukul berapa hari itu saudara akses laman itu. Mungkin pada hari lain isinya berubah kalau itu dari sebuah laman. Itu untuk Aldo Tori dari Bandung. Kemudian untuk Rai pengawas, nah nanti ini biar akan berangkat ya. Selain kamera top ya,
Apakah masih ada termer lain? Nanti Mas Ivan tolong lengkapi. Kemudian yang untuk pertanyaan Rahmat, lokasi waktu tes tulis ya antara soal-soal pilihan ganda dan soal esai itu sebenarnya tadi sudah diterangkan Bu Wasila, tapi nggak apa nanti diterangkan ulang. Dan khusus untuk Zulfandi tadi yang menanyakan soal pasar modal, ini bagian dari kami ya memproses emosi saudara. Ya. Kami sudah mengalokasikan waktu kapan nanya ini, kapan nanya ini. Nah itu dia. Ini bagian dari tes. Saya tahu saudara menggebu-gebu, kepingin kalau memang itu rezeki saudara, emas itu akan saudara bawa pulang, gitu ya. Baik, silakan tolong lengkapi Pak Ivan ataupun Buas nanti pertanyaan dari Raihan mengenai kamera pengawas dan dari Rahmat mengenai alokasi waktu tadi. Silakan Ivan atau Buas atau Pak David. Oke, tadi yang pertanyaan pertama dijawab oleh Pak Dum, dispensasi 20% ya Pak ya, di bawah 20%. Ya, masih ditolerir. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah 1 atau 2 device? Jawabannya adalah 2 device. 1 di laptop kalian di depan, 1 lagi di samping. Dengan tangan kelihatan ya. Ya, dengan HP, 1 lagi dengan HP boleh. Terserah cara kalian gimana. Pokoknya di belakang di samping sini kelihatan laptop kalian dan tangan kalian. Ya. Seperti itu. Ya, jadi kamera depan itu laptop wajah kalian. Yang 1 lagi adalah setengah badan kalian. Pokoknya kelihatan tangan sama laptop kalian. Ya, jelas ya. Jadi 2 device. Dan di device 1 lagi sama seperti yang lainnya, ada nama juga, ya. Gitu. Kira-kira itu Bu udah ya. Oke, pertanyaan jika ada yang mau nanya, kita akan buka batch ketiga. Silakan 3 orang penanya, silakan. Yang Bentar, 3 orang. Bentar, Buas, mungkin bisa diterangkan ulang tuh pertanyaan Rahmat mengenai alokasi waktu tes tulis tadi. Ya, untuk alokasi mengenai tes tulis, waktunya memang 180 menit total. Total waktunya 180 menit, 100 menit itu untuk pilihan ganda. Lalu antara pilihan ganda dengan masuk ke dalam soal esai itu akan ada break selama 15 menit untuk mengakomodir teman-teman yang ada di wilayah WIB dan WITA untuk mengerjakan sholat zuhur sebetulnya. Karena kalau kita mulai jam 11 itu baru selesai jam 14 ya, jam 14. Lalu sebenarnya yang WIB masih bisa selesai ujian tulis baru ujian sholat, tapi yang WITA itu agak kesulitan karena begitu selesai jam 15 zuhurnya udah lewat. Jadi waktu kesepakatan para tim juri adalah antara multiple choice dan esai itu akan ada break 15 menit untuk sholat zuhur. Nah kami berharap sebetulnya Anda sebelum melaksanakan sholat tuh sudah dalam keadaan berwudu gitu ya, sehingga prosesnya jadi agak lebih cepat gitu. Nah untuk esainya waktu yang tersisa sama seperti di KSNP, totalnya adalah 80 menit, tetapi masing-masing waktunya soal esai 1, 2, 3, 4, dan 5 itu alokasinya tolong Anda baca di petunjuk soal kembali ya. Nggak bisa dikasih tahu sekarang, nanti Anda silahkan baca masing-masing. Apakah soal esai 1 15 menit, apakah soal esai 2 itu 10 menit, nah itu Anda silahkan baca di petunjuk soalnya nanti. Tapi secara total waktu pengerjaan esai adalah 80 menit, sedangkan pilihan ganda 100 menit. Kira-kira begitu. Break tidak terhitung berarti. Ya, makasih Buas. Terima kasih Pak. Silakan. Yang mau bertanya di batch ketiga 3 orang lagi. Silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya.
izin bertanya, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dianka Atlasanti dari Provinsi Bali. Di sini saya ingin bertanya, pada saat pembuatan makalah, pertama kan ada device di depan dan device di samping. Tetapi bolehkah ada device lain, contohnya seperti HP yang kita gunakan untuk mencari referensi sumber pada saat pembuatan makalah atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Izin bertanya, saya Petronio Dias dari DIY. Mau bertanya kalau misalkan nanti waktu pelaksanaan PG atau esai maksimal untuk ke kamar mandi atau keluar dari tampilan Zoom itu berapa kali atau adakah peraturannya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Next, atau orang lagi di batch ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askar Ismatullah dari Sulawesi Tengah. Mau bertanya Pak, jadi untuk device kedua nanti room Zoom-nya masuknya pakai nama apa dan tetap di room yang sama dengan yang device satu atau berbeda? Makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ketiganya. Akan dijawab oleh Aduh, masih mau jawab atau dilempar ke yang lain? Mengenai Anoja yang off ke belakang, yang dari Petronia. Saudara, seperti biasa, luring, itu saudara itu tidak diperkenankan keluar ruangan. Karena itu sebelum saat kompetisi biasanya kami memberi kesempatan pada saudara untuk mengentengkan badan secara tuntas. Nah, jadi besok juga begitu, saudara sebelum masuk ruang Zoom lompat-lompat ya, kemudian baru ke toilet, setelah ringan betul baru masuk ruang Zoom. Nah, jadi tidak ada peluang untuk berpamitan untuk ke belakang atau ke depan atau ke samping ya. Jadi itu saja. Ya. Dunia. Ya. Saya kira dari saya itu. Nah, mengenai device ekstra dan device kedua nanti akan diterangkan oleh yang lain. Silakan Mas Ivan atau yang lain. Oke, saya mungkin ya. Ya, silakan Pak David. Jadi pertanyaan tadi tentang apakah waktu menyelesaikan makalah kamu bisa menggunakan lagi device yang lain, apa komputer yang lain ataukah HP yang lain. Sebenarnya itu malah membuat kamu tambah sibuk dengan berbagai device. Jadi sebenarnya komputer kamu itu kan multitasking, ya kan? Jadi kamu bisa pakai dari sana. Jadi walaupun Zoom-nya tetap jalan, tapi kamu bisa kerja soal di sana, bisa cari bahan-bahan di sana. Itu akan bisa membuat kamu lebih terfokus begitu. Ya, jadi pakai aja komputer yang ada itu dia bisa mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang kamu butuhkan. Jadi saya kira hanya itu supaya jangan sampai kamu malah terganggu itu aja. Nah. Oke, terima kasih Pak David. Ya. Berarti untuk jawaban yang tadi nomor 1 tidak boleh kemana-mana. Kecuali kalian yang mau unfall baru. Oke, tidak boleh kemana-mana. Sama aja, baik luring maupun nggak luring memang kalian nggak boleh kemana-mana. Oke, yang mau ke kamar mandi sebelum dimulai kegiatan kalian ke kamar mandi dulu. Oke, untuk device tadi apa Bu? Maaf. Ya, komputer aja sudah udah cukup. ya sama Pak David ya, sorry Pak. Betul, ya. Ya, udah cukup. Komputer aja sudah cukup, multitasking yang Anda lakukan. Room Zoom itu nanti akan sama, tolong sama nama dan NISN. Oke, NISN kemudian nama lengkap. Di 2 device kalian harus sama. Oke, jadi yang di laptop, yang di PC maupun yang di handphone, kalian silakan download Zoom-nya gitu ya. Jadi kalau kalian mau lihat contoh, mungkin kalian bisa lihat yang di nama saya tuh Ivan Chandra Putra.
kalau kalian mau tahu kayak gimana, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ibu udah ngetik aja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini posisinya. Jadi kelihatan tangan kalian serta laptop kalian, ya. Seperti ini. Ada, kan saya masuk Zoom juga. Ivan Chandra. Ya, slide TM. Jadi seperti ini, satu di laptop kalian keluar mukanya, satu lagi di samping. Ya, ini penampakan sampingnya ya. Jadi kelihatan jelas. Kami bisa melihat kalian dari depan dan juga dari samping. Ya, not ya, sampai sini ya. Terserah, mau posisi kiri, posisi kanan, terserah. Tapi posisinya seperti ini, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang tadi belum terjawab barangkali tadi? Room Zoom ya. Room Zoom-nya sama. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, kita buka batch keempat. Kita buka. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zulfan dari DKI Jakarta. Izin bertanya, untuk mengenai makalah, apakah tahun ini sama seperti tahun sebelumnya ada 4 tema besar, Bank Indonesia, OJK, Syariah, dan Pasar Modal? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Next. Pak, izin bertanya. Pak, Izinnya Pak, izin bertanya. Elsa Rahmasari dari Provinsi Jawa Tengah. Tulisan makalahnya hanya 1,5 jam. Apa yang dibuat sehingga waktunya cuma 1,5 jam? Sorry, bisa diulang karena tadi ada background. Boleh diulang pertanyaannya? Untuk penulisan makalah, Ya. kan hanya 1,5 jam. Kira-kira tipe makalah yang seperti apa yang akan dibuat sehingga waktunya itu cuma disediakan 1,5 jam? Terima kasih. Oke, satu penanya lagi, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk presentasi makalah dan presentasi gagasan bisnis, itu perlu bikin PowerPoint atau dalam bentuk PDF aja presentasinya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk batch 4 saya tutup. Apakah Oke, silakan Pak Dum atau Pak David atau yang lainnya untuk memberikan jawaban. Bu Wasilah. Baik, saya jelaskan dulu, nanti mungkin dilengkapi. Tema makalah sudah akan diumumkan menjelang saatnya. Tadi sudah diserahkan oleh Bu Wasilah, ya. Saudara diminta masuk kalau nggak salah paling lambat 15 menit sebelum jam J-nya, karena akan ada penjelasan singkat mengenai tema makalah. Nah, itu untuk Zulfandi, dan juga apakah akan ada 4 pilihan atau lebih banyak atau lebih sedikit, tunggu tanggal mainnya. Nah, itu dia. Sebab kalau kami umumkan sekarang, kami nggak ingin saudara memikirkannya sejak sekarang, itu malah bikin pusing. Saudara nggak fokus ke lomba yang saudara akan tahu temanya apa aja. Apakah tentang COVID-21, ya, ataukah tentang COVID-22 misalnya. Ya. Jadi pada waktunya saudara akan tahu. Ya, sabar. Nah, ini itu untuk Zulfandi. Kemudian Elsa, untuk waktu pengerjaan yang hanya 150 menit. Saudara bilang tadi berapa? 1,5 jam? Ya, 1,5 jam Pak disebutkan. Kayaknya enggak lah, 150 menit. Ya, betul, 150 menit. Itu 2,5 jam ya. Jadi ya saudara harus cepat mikir, nangkep kira-kira apa yang bisa ditulis, plus termasuk nanti buat PowerPoint.
kami tidak mengharuskan saudara membuat makalah itu dalam pola kayak skripsi, ada bab 1, bab 2, macam-macam. Saudara boleh esai langsung, ya, pantare gitu, sambung menyambung gitu. Itu. Lalu gagasan bisnis, nah nanti ada waktunya itu pertemuan tanggal 11. Ya. Jadi nampaknya saudara sudah nggak sabar segera ingin masuk ke kompetisi ini. Ya. Silakan Pak David, Pak Rama atau Buas, anybody mau nambahkan? Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Domeri, yaitu bahwa nanti topik itu akan diberikan pada waktunya. Kenapa begitu? Supaya kamu jangan terlalu berpikir sulit, kamu harus percaya diri, kamu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan waktu itu, dan kami sangat menghargai pemikiran-pemikiran orisinal kamu. Jadi begitu. Jadi bukan lalu kamu explore banyak-banyak, akhirnya pikiran orang saja yang kamu collect. Tapi sebenarnya pikiran kamu original itu kami sangat menghargai. Itu juga penting. Jadi pemikiran kritis dan original. Lalu yang lain akan mensupport, itu bagus. Baik yang kualitatif maupun dengan data-data. Itu seperti itu. Lalu saya kira waktu seperti tadi yang 150 itu cukup. Dan dalam presentasi memang fungsi dari kita mempresentasi itu kita menawarkan ide kita, menjelaskan ide kita supaya orang yang mendengar itu mengerti. Nah, segala fasilitas yang disiapkan, misalnya seperti PowerPoint, itu untuk membantu kita dalam mendeliver ide-ide kita supaya lebih gampang dimengerti. Jadi gunakanlah itu sebaik mungkin supaya orang waktu mendengar kamu secara efektif, waktu singkat orang bisa dengar, mengerti semua. Daripada kamu hanya teks banyak-banyak, waktunya habis, kami yang dengar juga kami bingung apa yang kamu sampaikan. Jadi gunakanlah media-media itu yang secara efektif, itu sangat baik. Jadi saya anjurkan pakai PowerPoint, itu memang standar presentasi, begitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dum. Mungkin saya ingatkan sekali lagi, teman-teman tidak boleh ke toilet selama 3 jam. Nah, tadi ada suara-suara katanya boleh pakai botol ya Pak. Pokoknya kalian nggak boleh kemana-mana selama 3 jam. Kakak-kakak kalian yang kemarin ikut IEO, mereka 4 jam nggak ke toilet. Bayangkan 4 jam. Dan itu mereka kompetisinya di Indonesia malam hari. Oke, udah nggak boleh ke toilet, mata sayup-sayup, ngantuk malam ya. Jadi 3 jam kalian tidak boleh ke toilet. Berlatih ya, dimulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, ini tadi ada pertanyaan di chat. Yaitu bahwa ini ada yang tanya, sorry, Abdul Latif. Pak, saya ingin bertanya, barusan Pak Dumairi menjelaskan bahwa penulisan makalah tidak harus berbentuk bab, tapi boleh langsung berbentuk esai. Mohon konfirmasinya. Pak Dum atau Pak David, silakan. Oke, jadi pemikiran kami itu begini. Bukan berarti struktur yang sistematis tidak perlu, itu perlu. Tetapi kami lebih mementingkan itu pemikiran-pemikiran kamu. Sehingga kamu tidak terlalu khawatir kalau seandainya sampai terakhir kamu tidak bisa menyusun dalam bentuk yang terstruktur dengan baik. Tetap kamu optimis, yang penting pemikiran kamu. Kami sangat menghargai itu. Nanti kalau struktur yang sistematis itu lebih baik lagi. Tapi bukan berarti struktur tidak perlu, bukan maksudnya begitu, Jadi kami lebih menekankan pemikiran kritis kamu, original kamu, mungkin cara berpikir yang out of the box yang sama sekali orang tidak berpikirkan, tapi kamu punya argumentasi yang kuat tentang itu. Dan ini yang merupakan primary dari penekanan kami. Struktur-struktur itu merupakan secondary, sifatnya ya redaksional, jadi struktur dan misalnya ketik yang bagus, segala macam itu sifatnya sekunder, sifatnya inti begitu. Itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh Pak Domeri. Bukan berarti itu tidak penting, tapi yang paling ditekankan itu adalah ide-ide pemikiran kamu. Itu. Oke.
Oke, terima kasih Pak David. Ada pertanyaan lagi. Ini mungkin Pak Dumairi bisa jawab. Pak, berapa sih kuota medali nasional? Kuotanya, Pak. Terima kasih. Pak Dum. Pak Dum ya? Ya, sebelum ke kuota ini berhubungan lagi dengan ini sebentar ya Pak Ivan ya. Ya, silakan Ada Pak pertanyaan David. dari Cesha Paulina itu tentang presentasi apakah dengan melakukan screen sharing. Iya, karena kita ini kan daring. Jadi kalau kamu tidak screen sharing bagaimana kami bisa tahu, kan begitu ya. Jadi kamu mau bagi untuk kami yang di berbagai tempat ini. Jadi harus screen sharing itu otomatis ya. Jadi kalian semua bisa screen sharing nanti ketika nama kalian dipanggil atau grup kalian dipanggil, kalian harus mempresentasikan apa yang kalian buat, nanti kalian bisa share ini. Share screen ya. Share screen. Oke, mungkin untuk tadi pertanyaan kuota medali nanti ya, soalnya itu dijawab oleh Pak Dum. Oke, Pak, boleh nggak ada orang lain dalam frame kamera? Dipastikan enggak, hanya kalian saja. Oke, jadilah artis untuk seminggu itu. Oke, tapi kalau misalnya, Pak, boleh nggak dipegangin? Boleh. Siapa yang mau pegangin selama 3 jam? Silakan. Oke, tidak ada di frame itu orang lain selain diri kalian sendiri dan laptop. Ya, kalian yang menjadi peran utamanya. Kalian nggak boleh masukkan orang lain. Oke. Tapi kalau dipegangin handphonenya silakan. Asal orangnya nggak masuk dalam satu frame. Oke, jelas ya? Pak bertanya, sumber referensi saat penulisan makalah hanya dari internet atau boleh dari buku yang dipunya. Dan jika ada kesalahan teknis berupa jaringan tiba-tiba tidak stabil, apakah akan ditolerir, Pak? Silakan yang mau jawab, Ibu. Ya, saya coba jawab. Untuk sumber referensi Anda bebas memilih, Anda boleh ambil dari buku, lalu Anda juga boleh ambil dari internet, itu enggak masalah. Yang penting proses referensinya Anda tuliskan dengan benar gitu ya. Terus secara teknis berupa jaringan yang tiba-tiba tidak stabil, apakah ditolerir? Maksudnya tidak stabil gimana ya? Karena kan sebetulnya itu sama dengan perlakuan pada saat KSNP dulu, bahwa seluruh risiko terkait dengan ketidakstabilan dari internet itu ditanggung oleh peserta. Oke, clear ya? Oke, ada pertanyaan. Margin yang digunakan dalam pembuatan makalah adalah margin normal 4, 4, 3, 3 atau bagaimana? Marginnya ambil yang normal saja, yang ada sesuai dengan settingan yang di Word. Kalau Anda menggunakan Docs, Word gitu ya, jadi silahkan aja pakai yang normal. Jadi langsung aja pakai yang Word, standar normal nggak apa-apa. Lalu yang berikutnya, Mas, kayaknya masih ini karena kita... Pertanyaan selanjutnya, apakah waktu untuk men-setup share screen PowerPoint termasuk dalam waktu presentasi? Ini waktu screen sharing enggak. Karena ketika kalian presentasi kan kalian nanti udah siap untuk men-setupnya. Jadi itu tinggal kalian klik share, kalian buka dulu bahan yang mau dipresentasikan. Oke, kalian bisa uji coba dari sekarang. Karena Zoom itu masih ada yang gratis 40 menit. Kalian bisa coba. Ini ada pertanyaan yang cukup Pertanyaannya, apakah ada uang kepesertaan Pak? Boleh dijawab, Bu? Tidak ada. Karena seluruh pelaksanaan ini dibiayai oleh Puspresnas. Sehingga tidak ada uang untuk pendaftaran kepesertaan. Oke, tidak ada uang kepesertaan apapun karena semua sudah ditanggung oleh Puspresnas.
Oke. Terus yang selanjutnya, kelihatannya lebih banyak yang bertanya lewat chat. Banyak yang lewat chat nih ya. Oke, tugas makalah individu. Ingin bertanya, apakah waktu 2,5 jam waktu tersebut termasuk waktu pengumpulannya? Ya, nanti ada waktunya, dijelaskan lebih detail pada saat briefing. Seharusnya sih Anda akan submit pada jam berapa, itu secara otomatis Anda harus submit di periode itu, ya. Sama seperti pelaksanaan soal ujian kemarin kan ya. Jadi kalau waktunya selesai, kita akan kasih warning. Misalnya waktunya tinggal 3 menit lagi, Anda siap-siap untuk upload, maka Anda siap-siap upload. Kita akan kasih tahu waktu itu sebelum waktunya habis. Kita akan reminder Anda untuk itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Pak, ada jeda seperti saat mengerjakan pilihan ganda dan esai. Apakah waktu seperti itu boleh digunakan untuk belajar atau pergi ke kamar mandi? Ya, sepanjang yang jeda tadi 15 menit ya Anda bisa gunakan apapun. Karena kan posisi Anda logout sebenarnya dari sistem. Lalu setelah itu baru Anda akan login kembali kan ya. Sepanjang pada saat istirahat boleh. Pokoknya intinya selama kalian istirahat itu adalah bebas. Boleh ke toilet. Tapi selama pengerjaan kalian tidak boleh kemana-mana. Oke, paham ya? Iya. Apakah di meja saat pengerjaan boleh ada kalkulator, kertas buram, air minum? Saran saya sih pada dasarnya sih kalau kertas buram kami tidak menyarankan ya. Kertas tidak boleh ada di atas meja, tetapi kalau untuk air minum ya silakan saja, tapi Anda harus perhatikan semakin banyak Anda minum kemungkinan besar Anda ada dorongan untuk ke belakang gitu ya. Kalau untuk kalkulator saya pikir nggak perlu pakai kalkulator lagi, Anda sudah ada laptop, untuk apalagi Anda menggunakan kalkulator gitu. Kan tadi ya laptopnya bisa dimanfaatkan sebetulnya. Oke, jadi sekali lagi di meja kalian hanya laptop, air minum boleh. Tidak ada perangkat apapun selain laptop dan air minum. Kertas buram, kalkulator, apapun itu tidak boleh. Paham ya? Tolong didengarkan. Tadi ada yang udah bertanya deh, udah dijawab. Apakah makalah harus diubah ke dalam format PDF sebelum pengumpulan? Ya terserah saja, terserah Anda aja. Kalau Anda mau ubah jadi PDF ya boleh gitu ya. Anda upload apa adanya dalam dokumen juga nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi. Pakai kalkulator saintifik apapun yang ada di meja kalian, tidak boleh ada perangkat apapun selain laptop dan air minum. Paham? Tidak boleh ada apa-apa. Nanti kalau ada sesuatu di meja kalian, pasti ada punishment-nya. Mungkin ya. Terima kasih. Baik, teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Iya, betul. Oke. Ya udah, oke teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan lebih lanjut, mohon kalian tuliskan dari sekarang pertanyaan yang mau kalian tanyakan itu nanti di tanggal 11 Oktober hari Minggu. Kalau 8 itu khusus pasar modal. Kalian bertanya tentang pasar modal. Di luar pasar modal, saya tidak bisa jawab. Oke, tanggal 11 kalian bisa tanya apapun. Mau pasar modal, teknis yang lainnya silakan. Tapi tanggal 8 dipastikan hanya bertanya tentang pasar modal. Tanggal 11 Oktober kalian boleh tanya apapun. Tapi tolong pertanyaan kalian dituliskan. Kemudian perhatikan juga ketika ada pertanyaan yang sama dengan kalian, jangan ditanyakan kembali. Ya, dengarkan pertanyaan dari teman kalian.
Bila mana sama, tolong kalian jangan tanyakan kembali. Oke, paham ya? Oke, silakan moderator, mungkin dari kami sudah. Baik, Bapak, Ibu, terima kasih. Sebelumnya, sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan kepada peserta, adik-adik, atau mungkin bisa memberikan kata-kata motivasi buat adik-adik yang besok akan berjuang ini, Bu, Bapak. Oke, baik. Halo? Iya. Halo? Iya. Ya, jadi anak-anak semua yang sudah masuk ke dalam tahapan ini, kamu semua yang ada 100 orang ini, kamu semua itu adalah orang yang sudah mampu, orang yang mampu. Diseleksi dari seribuan orang dan kamu yang terbaik. Lalu kami percaya bahwa Anda itu orang-orang yang inovatif, kreatif, energik, dan kami mau lihat bahwa tunjukkanlah itu dalam karya Anda, baik dalam paper, baik dalam semangat dalam mengerjakan tugas-tugas, ujian, dan sebagainya. Ya. Memang kompetisi ini bukan mencari orang nanti cheating atau tidak, bukan. Kamu semua orang-orang yang baik, hanya memang bahwa standar operasional dalam ujian itu seperti ini. Supaya bahwa ujian kamu itu bisa dipertanggungjawabkan, hanya itu. Jadi apa yang sudah ditentukan ini sebenarnya hanya untuk mengikuti standar operasional procedure atau prosedur standar. Bukan apa-apa. Tadi juga sedikit ada pertanyaan tentang kertas untuk oret-oretan sedikit. Itu nanti saya akan juga sampaikan pada Pak Domeri, dan itu nanti saya akan kalau kesimpulannya mungkin kami akan sampaikan beberapa pertimbangan seperti yang tadi disampaikan di chat. Jadi jangan khawatir. Dan dirancang waktu-waktu kesempatan yang digunakan untuk mengerjakan itu kami sudah merancang bahwa itu cukup. Artinya bahwa dengan waktu yang tersedia itu kamu mampu melakukan semuanya itu. Jadi selamat bekerja, tunjukkan hasil yang terbaik yang bisa kamu berikan. Seperti angkatan-angkatan sebelum kamu, mereka seperti kamu juga. Dan akhirnya memang hasilnya baik. Lihatlah mereka akhirnya masuk ke level internasional, mereka juga menunjukkan prestasi-prestasi yang bagus di tingkat internasional. Dan kamu juga sama, sehingga kamu tidak usah berkecil hati, kamu akan napak tilas dan mungkin akan jauh lebih maju dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi selamat berjuang, tetap optimis, kamu pasti akan menjadi yang terbaik. Jadi selamat. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke, bentar. Sekali lagi, Iya. pertanyaan teman-teman yang belum kami jawab dikumpulkan nanti di tanggal 11. Ya. Sekali lagi, ya, pertanyaan kalian yang belum kami jawab, tolong kalian tulis dan kalian tanyakan di tanggal 11. Oke, terima kasih. Ya, silakan moderator. Ya, terima kasih Bapak atau Ibu. Selanjutnya kita buka sesi untuk foto bersama Bapak Ibu sama adik-adik juga. Yuk, tolong teman-teman videonya dibuka semuanya biar kelihatan muka-mukanya yang ganteng-ganteng dan ayu-ayu. Yang miring-miring tangan ditegakkan. Raihan apa siapa itu? Tolong kepalkan tangan kanan kalian di depan seperti ini. Horas, salah ya. Yuk, tolong kepalkan tangan kanan kalian ke kamera. Layar yang pertama, kemudian senyum kalian yang manis. Raihan, dibetulkan posisimu. Ya, handphonenya dibenerin, Rehan.
Raihan Movie Rosiana ya? Rufiano. Maaf Kak, saya error. Oke. Mas Rizky. 1, 2, 3. Baik. Lanjutnya nih. Putri Dewi. Oke. Sama Pak David. Pak David, tangannya. Pak David, tangannya. Pak David, tangannya. Ayo, lama banget ah. Sebentar. Ulang lagi. 1, 2, 3. Siapa? Yang ketiga siapa? Rama Akbar Hanifah. Rahma Akbar, tangannya. Ayo di kepal. Randy, tangannya di kepal Randy. Yo di kepal. Nah, itu. 1, 2, 3. Baik. Yang keberapa? Yang keempat nih. 1, 2, 3. Yang terakhir. Yang terakhir, ayo tangannya dikepalin semua. Ayo Pak Topik tangannya kepalin. Itu yang nggak ada, itu dua ya, 2 orang nggak ada. Oh di sini. Di sini. Udah Bu, gini aja Bu, kepalin Bu. 1, 2. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat bergabung lagi di tanggal 8 dan tanggal 11 Iya, Oktober. Terima kasih. Ada, kalau ada hal-hal yang perlu kami diskusikan akan disampaikan nanti kembali ya. Oke. Oke, terima kasih Semua semuanya. pertanyaan Anda sudah kita lihat di chat. Nanti kita akan coba diskusikan kembali. Oke. Kalau Ya, yang baik, Bu. terjawab ya. Iya, baik. Sukses semuanya. Ya, sukses semuanya. Terima kasih untuk juri yang Assalamualaikum lainnya. warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu. Jaga kesehatan semuanya, teman-teman. Berapa orang partisipannya ini? 111, Bu. Harus masuknya?